Timnas Argentina berangkat ke Indonesia, Scaloni jadi sorotan. Jelang lawan Argentina, pemain keturunan ungkap targetnya. Pemain yang layak jadi starter saat lawan Argentina. Timnas Argentina berangkat ke Indonesia, Scaloni jadi sorotan. Timnas Argentina mempunyai 2 jadwal di FIFA Matchday Juni ini. Terbaru La Albiceleste mempermalukan lawan pertamanya di FIFA Matchday yakni Australia dengan skor 2-0. Sang mega bintang Lionel Messi berhasil mencetak gol pada menit kedua, sementara gol kedua Argentina dicetak oleh Jerman Pasila pada menit ke-68. Laga tersebut digelar di Warga Stadium, Beijing, China. Usai laga tersebut, skuad La Albiceleste pun bergegas untuk terbang ke Indonesia yang mana sebagai lawan keduanya di FIFA Matchday Juni ini. Hal itu dikutip dari Twitter sang jurnalis asal Argentina, Gaston Edul. Jurnalis tersebut juga menambahkan bahwa skuad Albiceleste menyebut ada 3 pemain andalannya yang tak ikut serta terbang ke tanah air yakni Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi. Tentu dengan tidak hadirnya ketiga pemain tersebut membuat kecewa sebagian supporter Timnas Indonesia yang terlanjur ikut war tiket beberapa waktu lalu. Bahkan ada kabar angin yang menyebut supporter akan berbondong-bondong mengajukan refund tiket. Namun Ketum PSSI Erick Thohir menyebut laga ini adalah Indonesia versus Argentina, bukan Indonesia versus Messi All-Star. Di sisi lain, pelatih Argentina, Lionel Scaloni menjelaskan bahwa ketiga pemain tersebut layak mendapatkan liburan bersama keluarganya. Perlu diketahui beberapa waktu lalu ada kabar yang menyebut bahwa kedua federasi yakni PSSI maupun AFA telah menyepakati perjanjian di mana diantaranya ialah kedatangan skuad Argentina, bahkan hotel yang akan disinggahi para skuad La Albiceleste. Apakah hal tersebut menjadi taktik agar skuad Argentina datang ke Indonesia dengan cara diam-diam membawa 3 bintang tersebut? Menarik untuk dinantikan. Pemain yang layak jadi starter saat lawan Argentina. Asnawi Mangkualam. Bertindak sebagai kapten, Asnawi Mangkualam tampil prima sepanjang laga dan terlihat tak pernah berhenti menyisir sisi kanan Timnas Indonesia atau sisi kiri pertahanan Palestina. Pemain berusia 23 tahun ini tak kenal lelah untuk naik membantu serangan yang membuat beberapa kali membuat lawan kerepotan dengan pergerakannya. Dalam bertahan, Asnawi pun bermain bak fullback tradisional yang sulit dilewati lawan, sehingga serangan Palestina dari sisi kanan pertahanan Timnas Indonesia urung membuahkan peluang emas. Elkan Bagot. Elkan Bagot kembali menunjukkan kelasnya di lini pertahanan dengan sepanjang laga, sehingga membuat Palestina frustasi dalam menyerang. Pemain berusia 20 tahun ini tampil tenang sepanjang laga meski bermain dengan garis pertahanan tinggi yang bisa saja dieksploitasi lawan. Akan tetapi Elkan Bagot mampu menunjukkan intercept dan beberapa kali memenangkan duel, terutama duel udara, sembari menunjukkan kemampuannya membangun serangan dari lini belakang dengan akurasi operannya. Rafael Struijk. Pemain debutan Timnas Indonesia Rafael Struijk menjadi perbincangan usai tampil apik di 45 menit babak pertama. Pemain berusia 20 tahun ini mendapatkan pujian atas progresnya dan gaya bermainnya yang elegan. Ia menunjukkan kelasnya dengan beberapa kali menciptakan dan memberi ruang serta membuat peluang. Jelang lawan Argentina, pemain keturunan ungkap targetnya. Pemain naturalisasi anyar Timnas Indonesia Zain Patinama hingga kini masih menunggu debutnya untuk membela Timnas Indonesia. Zain sebelumnya diprediksi melakukan debutnya saat skuad Garuda menghadapi Palestina pada Rabu kemarin. Namun faktor kelelahan diprediksi jadi alasan Sintayong tidak memasang Zain di laga tersebut. Sementara itu laga menghadapi Argentina diprediksi akan menjadi laga debut pemain berusia 24 tahun itu. Berbicara tentang debutnya di Gelora Bung Karno, Zain mengaku sudah tak sabar untuk menyambut momen tersebut. Menurutnya, momen tersebut merupakan kebanggaan tertinggi jadi WNI. Setelah melalui perjalanan berliku, akhirnya saat tersebut tiba.
Sebelumnya, dia sempat gagal debut saat FIFA Matchday melawan Burundi karena proses pemindahan federasinya masih berjalan. Ini sangat gila dengan para fans, akan sangat bagus. Saya sangat menantikan pengalaman yang indah dengan 80.000 fans. Saya tidak sabar bermain untuk negara saya, akan sangat indah, ucap Shane pada Kamis kemarin. Shane menambahkan dirinya akan memberikan segalanya jika diberi kesempatan bermain oleh pelatih Sintayong. Terkhusus mantan pemain kelompok umur LC Ultra itu juga akan mempersembahkan debut membela merah putih untuk mendiang sang ayah. Di samping itu, Coach Shane akan membenahi finishing para pemain skuad Garuda ketika melawan skuad Albi Celeste. Seperti diketahui pada laga melawan Palestina, skuad Garuda memiliki peluang emas untuk mencetak gol, namun para pemain belum bisa memanfaatkannya untuk menjadi sebuah gol.